Terima kasih banyak atas kehadiran dan undangannya. Dan hari ini saya dari tim Jabar Masagi mungkin akan sedikit sharing dan diskusi terkait itu Jabar Masagi dan salah satu komponen dari Jabar Masagi yang diminta oleh SMA 1 Cisaga adalah growth mindset. Sami dapat sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu di sini. Nah, sebenarnya Bu, Bang. Kewajiban bisa. Oh, dari sekolah. Kan kewajiban dari sekolah. Kewajiban. Siapa lagi? Ngopi. Iya, Pak. Ngopi itu tadi. Lagi. Silaturahmi. Sama sabu. Silaturahmi tadi. Ada lagi? Rutinitas. Oh iya, hati rutin. Oh, kesini. Berarti harus konkret. Kenapa hari ini kesini? Ada lagi? Apa lagi? Diundang. Jadi jadi alasan Bapak Ibu kesini ternyata banyaknya. Dari mulai mau ketemu saya, silaturahmi, ngopi. Dia mau minta ya kopi mau apa dia Pak? Nah, itu yang menjadi motivasi. Ternyata banyak hal yang menggerakkan kita untuk mendatangi atau melakukan sebuah aktivitas seperti Pak. Nah, berarti kira-kira siswa kita juga datang ke sekolah kira-kira motivasinya banyak nggak? Banyak. Ada yang masuk cuma 1 Cisaga karena disuruh orang tuanya? Banyak. Nah, padahal ada nama Aliman. Banyak. Ada yang masuk karena jadi saya udah dewi. Banyak. Ada yang masuk karena pacar SMP-nya di sini? Banyak. Lu banyak wae semua. Aduh. Nah, jadi kita ingin mengajak kalau misalnya di benar-benar rada harimau saya ini di dia Pak. Bahaya. Bisi gapuing mau. Jadi di kegiatan hari ini salah satu komponen dari Jabar Masagi adalah growth mindset. Bagaimana kita mengenali anak didik kita siapa mereka. Dan kalau tadi Pak Pengawas bilang bahwa ada mindset yang harus dirubah dari peran sebagai seorang guru. Nah, insya Allah dengan hari ini, walaupun yang harusnya 4 hari Pak, kemarin ini 4 hari 3 malam kita optimalkan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Bapak Ibu ada yang sudah kenal Jabar Masagi? Nah, Prima Masagi. Jabar Masagi itu salah satu program unggulannya Pak Gubernur dalam konteks pembangunan karakter pemuda di Jawa Barat, khususnya ke remaja. Jadi intinya kita mendukung program pembangunan 13 karakter pemuda Jabar Juara. Nah, pendekatannya memang kita menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk mendukung kurikulum, implementasi kurikulum mereka. Jadi Bapak Ibu, Jabar Masagi kita bukan kurikulum baru, tapi adalah salah satu bentuk pendekatan untuk mendukung implementasi kurikulum mereka. Nah, salah satu komponennya itu ada PJBL, Project Based Learning, yang mudah-mudahan sudah pernah di-share sama peserta BMTek atau peserta BMTek yang dilabeli. Materian seni melayani dan memanusiakan manusia. Tapi sebelum masuk ke materian, boleh berdiri dulu. Boleh berpasangan berdua, tapi dengan saya. Terus satu maaf kalau Dona siapa yang menjadi Doni? Benar? Oke, kalau udah silakan berhadapan. Ya, benar. Doni mana Doni? Siap ya. Tangannya simpan di depan. Saling berhadapan, tunjuk tangan ke depan. Kalau saya bilang Dona, Doni tangkap telunjuknya Dona dan Dona menghindar. Kita tuh sarapan, kasih bang. Donanya
Didik remaja kita. Saya mau tanya dulu, siapakah anak didik kita? Benar nggak Bapak Ibu mereka itu suka memberontak? Kadang-kadang. Benar. Lagi? Iya enggak? Contohnya apa bukti pemberontakan mereka? Nggak masuk sekolah, tidak mentaati peraturan. Terus apa lagi? Tidak mengerjakan tugas. Apa lagi? Minta pulang sebelum waktunya. Apa lagi? Kelas. Apa lagi? Bobo di kelas. Nah, berarti kalau hari ini ada yang keluar masuk kelas, pulang sebelum waktunya, bobo di kelas yang tidak memperhatikan pemberontak. Oke, berarti benar. Apa lagi kira-kira yang dilakukan mereka yang kita anggap sebagai bentuk pemberontakan? Kita anggap sebagai bentuk pemberontakan. Benar nggak kita coba ulas seperti kenapa ya mereka melakukan itu Bapak Ibu? Ada yang pernah mengalami masa pubertas remaja? Atau masih di rumah? Masih? Ada yang pernah mengalami pubertas selain ibu? Semuanya pernah ya? Lalu nggak pernah berlaku baju langsung segede kia kan? Nah, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika masa pubertas? Kebahagiaan, lupa, galau. Berarti galau atau aja? Kalau dipancing sih boleh banget. Masa puber, ingat. Menaksir beda jenis. Alhamdulillah. Menaksir lawan jenis. Benar, kencing. Nanti. Overthinking. Insecure, cari perhatian. Apa lagi? Allah Akbar. Tidur larut. Perubahan psikis benar. Nah, Bapak Ibu, mereka juga sedang mengalami hal yang sama. Jadi wajar mereka cari perhatian. Karena mereka sedang mengalami masa transisi 24 jam. Nah, luar biasanya mereka itu mengalami masa transisi atau perubahan selama 24 jam. Apa aja yang berubah tadi ya? Fisik. Apa lagi? Ya, suara aja berlaku ya. Apa lagi? Emosi. Gue harus baca materinya. Emosi, cara berpikir dan fisik. Betul, tiga besaran yang berubah dalam diri seseorang yang sedang mengalami pubertas. Ada tiga perubahan fisik, cara berpikir dan emosi. Fisik, ternyata mereka berubah ya, Pak, suara karena sudah mulai berjabur. Betul, kalau laki-laki berjabur. Kemudian apa lagi yang terjadi perubahan fisik? Jerawat. Tumbuh bau badan. Bau badan berarti senang berdandan. Nah, itu perubahan pola pikir dan emosi. Termasuk muncul ke perubahan perilaku. Tadi tumbuh ya. Kalau yang perempuan sudah mulai tumbuh payudara, kemudian sudah mulai menstruasi. Pinggulnya membesar. Perempuan tuh pinggulnya membesar. Kalau laki-laki tahu apa ibu semua? Ibu sendiri pas bulu dada bagian bulu dada. Bapak Ibu semua, perubahan fisik itu ternyata menghadirkan tekanan bagi mereka. Karena di tempat kami sempat ada, bukan sempat kami beberapa kali menemukan orang atau siswa yang stres bahkan mogok sekolah karena terjadi perubahan dalam fisiknya, karena dia malu. Gitu. Nah, itu salah satu. Yang kedua, perubahan pola pikir. Yang tadi namanya bersolek ya Bu. Yang tadinya dia nggak peduli sama penampilannya, sekarang karena berubah pola pikirnya tentang citra diri, maka dia berubah. Dan yang ketiga adalah perubahan emosi. Mulai kecing, dia lawan jenis, mulai mudah tersinggung, gitu kan. Kita kan serba salah loh. Buku pakai kucing memang bagian dari HP. Perubahan ini ternyata Bapak Ibu yang terjadi 24 jam itu, jika perubahan ini tidak sinkron, selaras atau saling mendukung, akan menghadirkan masalah. Yang kedua, perubahan transisi 24 jam ini akan membuat mereka memiliki energi yang sangat besar, sehingga mereka membutuhkan olah gerak yang intens, betul, yang aktivitas gerak, yang membutuhkan aktivitas gerak, karena memang energinya lagi gede. Bapak Ibu gaduh toran di bumi, kayaknya toran atau penampungan air. Nah, kebayang kalau misalnya penampungan air itu pakai pompa pendorong, kemudian Bapak Ibu nyalain,
Kira-kira tekanannya besar atau kecil? Besar. Kemudian tekanan si pompanya dinyalain, kemudian keran, semua keran saluran air di rumah Bapak Ibu semua ditutup. Kira-kira apa yang terjadi? Lebar. Apa lagi? Lebar. Belum bocor. Apa lagi? Pecah. Apa yang terjadi pada diri mereka Bapak Ibu semua? Tekanan energinya lagi besar dan dia kebayang bahwa pompa pendorong ini dia nyala 24 jam. Dan kalau saluran penyaluran energinya tertutup oleh siapapun dan dimanapun, maka dia akan tetap cari tempat bagaimana saluran energinya keluar. Nah itu yang terjadi di masa pubertas. Nah apa yang berkembang di otak mereka Bapak Ibu semua? Yang paling besar ternyata area cinta. Cinta pada siapa? Lawan jenis. Ada lagi? Luar biasa. Nah ini kira-kira itu pernah puber. Area cinta yang sangat besar sedang tumbuh kembang di otak remaja menghadirkan ternyata bukan hanya cinta lawan jenis saja. Hobi dirinya sendiri, temannya, komunitasnya, idolanya, orang tuanya, barang-barangnya sendiri. Pokoknya urusannya tentang cinta dan kepemilikan dan merasa dimiliki. Nah itu yang sedang berkembang luar biasa pada dirinya, maka akan memiliki karakter menumbuhkan isu-isu yang mereka hadapi. Yang pertama, isu yang dihadapi mereka karena area cintanya berkembang sangat besar adalah harga diri. Mereka pride, betul. Kalau kita menyinggung urusan harga diri mereka luar biasa, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan banyak kejadian perkelahian atau mungkin terjadi sesuatu antar teman, bahkan dengan guru sekalipun urusannya ketika ada overlap mengenai harga diri. Karena kita suka merasa, oh sih kiwat pakai kudu ribut gitu. Cekuan, terus pikirannya kayak tinggi, beban begitu besar. Dan begitu penting, tapi buat mereka yang belum mikirin susu anak, biaya sekolah, itu adalah hal yang mental, hal yang besar, penting. Apa urusannya sama harga diri? Itu yang menjadikan hal yang mereka hadapi salah satunya saat menjadi remaja. Yang kedua, sensitif terhadap penolakan. Usaha ditolak pacar, semua bentuk pacar, apalagi masyarakat, guru, sekolah, orang tua, betul. Mereka sangat sensitif dengan penolakan yang muncul atau yang eksplisit maupun yang tidak terlihat atau implisit. Jadi kadang mereka sangat peka. Misalnya ibu, padahal ibu atau bapak tidak niat ngabahedan, emang kerja tuh misalnya bangun pagi, anak hese hudang, terus si bapak teh ngopi. Hari riuh, kapan tadi jam sabar si bapak keluar mau barang ngisi kopi baru dulu di kamar. Enak misalnya, enak bawa ke sekolah. Nah tidak niat ngabahedan si anak, tapi raut muka kita ditangkap oleh si anak dan bisa jadi mereka memang merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya sehingga gurunya tidak berkenan. Nah itu tuh sangat sensitif terhadap penolakan. Yang kedua tadi sama masyarakat paling kecil adalah teman sebaya atau teman setongkrongan. Gitu. Nah Bapak Ibu semua banyak dari mereka yang melakukan banyak hal yang menurut kita tidak baik hanya karena ingin diterima, diakui, dianggap. Benar nggak? Makanya kemarin pada saat kegiatan festival bakti di Bandung, festival budaya dan festival praktik baik, kita bukan hanya mengundang siswa yang di sekolah, tapi juga mengundang siswa tongkrongan. Bahkan anak-anak nongkrong yang kalau di Bandung kan suka banyak ya, ada anak story, misalnya itu anak Warzo, anak Bardes, misalnya gitu. Mereka kita undang ke sana dan menjadi pengawal Pak Kadis pada saat itu yang tadinya pengawal Pak Gubernur. Kita kasih ruang pengakuan supaya mereka tidak merasa ditolak oleh masyarakat. Tahu ayah guru anu protes. Kang kena ulang budak rugi diundang. Kita teh bertanya kamu berkumaha budak kieu. Karena sama-sama anak kan, sama-sama anak didik kita yang harus kita, sama-sama manusia yang harus kita perhatikan dalam proses pendidikan. Nah, kenapa? Karena mereka sensitif dengan penolakan. Percaya nggak Bapak Ibu ketika kita minta mereka untuk latihan dan diceritakan bahwa kita akan menyambut Pak Gubernur, mengawal Pak Gubernur dengan segala formasi prosesnya, mereka luar biasa ikut latihan. Kemudian mereka juga menjaga teman-teman peserta kongres yang notabene peserta kongres itu yang dikirim oleh sekolah. Kira-kira sekolah akan mengirim anak yang bagaimana untuk acara yang begitu? Yang terbaik. Kebayang nggak kalau itu kita bisa laburkan yang selama ini
sekolah mereka seolah-olah terpisah dan ternyata bisa. Betul, dan ternyata bisa kita lakukan. Kenapa? Karena mereka sensitif terhadap penolakan. Nah, kebayang saat kami bekerja sama dengan BNN Provinsi dan Kota Bandung, ternyata hasil riset menemukan sekian puluh persen dari orang atau siswa yang merokok itu bukan karena keinginannya untuk merokok, tapi karena ingin diakui, diterima di lingkungannya dan takut dikucilkan oleh lingkungan. Betul, itu terhadap penolakan. Yang ketiga, sensitif terhadap citra tubuh. Hati-hati kalau kita mau negor, hati-hati sama mereka. Atau kita mau gede, hati-hati. Misalnya tiba-tiba jerawatan, sunatan, sebagai orang jerawatan. Nah, itu tuh mereka kan sensitif. Jerawat satu aja bisa bikin gak mau sekolah, benar nggak? Ya. Apalagi dikonfirmasi, divalidasi oleh kita sama gurunya bahwa jerawatan. Nah, atau misalnya ada anak siswi kita atau siswa kita ngegedean, ngegelutan, mereka udah hawa namanya. Nah, itu teh sensitif buat mereka karena memang mereka sedang memperhatikan citra tubuhnya, makanya bersolek jadi kebutuhan. Padahal di sekolah dilarang, benar nggak? Nggak boleh dandan. Adik gurunya kan gitu kan aneh ya. Jadi dalam artinya kenapa? Dalam mereka itu memang sedang memasaknya. Pertanyaannya bagaimana? Berarti kerannya kita tutup, Bapak Ibu semua, benar nggak? Berarti di sekolah mau dandan, coba keluar gerbang, benar nggak? Bisa jadi mereka akan tetap bersolek karena kebutuhannya di sana. Nah, itu yang tadi kalau kata Pak Pengawas, kita ubah bahwa apa ya, kita menjadi pendamping mereka dalam proses pendidikan. Nah, selanjutnya yang keempat, yang ketiga, apa sulit untuk mengendalikan gejolak emosi. Pernah dulu menekan ulang kali, pagi-paginya ceria, begitu masuk istirahat pertama jong-jong, banyak. Atau pagi-paginya tuh juga lu, wah, Korea kayak begitu beres pakai istirahat siang, cerianya luar biasa. Karena memang, oh bapak juga gitu. Remaja ini. Jadi kadang mereka gejolak emosinya memang sedang naik turun gitu. Nah, cenderung fluktuatif dan dalam waktu yang singkat. Bisa jadi transisi itu, oh jadi udah menjadi proklamasi ya mas. Jadi cenderung fluktuatif dan nggak bisa kita tebak kapannya. Dan itu juga sebetulnya mereka nggak bisa kendalikan. Dan itu menghadirkan tantangan untuk mereka. Dari 4 hal yang mereka hadapi ini, mereka akan juga menghadapi yang terjadi pada diri mereka, sehingga mereka akan menghadapi urusan 4 hal yang lain. Pertama, pelecehan seksual. Kan pelecehan seksual itu bukan hanya urusan seksual offender dengan fisik, betul. Pelecehan seksual itu kadang-kadang kita juga lupa bahwa dengan verbal bukan hanya sentuhan dan non verbal yang di luar sentuhan. Contoh tatapan mata, kemudian senyum yang menggoda atau orang sopan misalnya gitu ya. Nah, itu mereka hadapi Bapak Ibu, tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat. Bahkan maksudnya tidak hanya di luar sana tapi dia juga ditemukan di sekolah. Contoh misalnya anak teman-teman siswi kelas SMA kelas berapa? 10 mulai tumbuh payudaranya, kemudian dilihatin sama temennya, diketawain sama temennya, itu adalah bentuk seksual offensive. Jadi itu juga harus kita jaga. Atau bahkan kita pun kadang-kadang nggak sadar melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua yang mereka hadapi adalah stres. Bagaimana menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi di usianya. Kemudian selanjutnya ini juga kita campaign dan semua sedang gencar melakukan campaign nanti bullying. Nah, bullying ini juga bukan hanya perundungan ini, hati-hati bukan hanya penekanan teman sebaya, tapi perundungan body shaming, kemudian pelecehan seksual, kemudian merendahkan harga diri, itu kan termasuk dalam kategori bullying. Yang terakhir adalah tekanan teman sebaya. Nah, ini juga 4 hal ini ternyata menghasilkan perilaku-perilaku pemuda atau remaja yang pertama sering memberontak. Di pemberontakan yang kita anggap tadi sebuah pemberontakan merupakan hasil, bisa jadi merupakan hasil interaksi dan dinamika kepribadian yang mereka hadapi gitu ya. Selanjutnya kompetisi, karena dia ingin sedang membangun harga diri, dia mencintai apa yang dia sukai, dia ingin diterima, maka kompetisi atau setting kompetisi ini adalah setting yang mereka inginkan atau yang sangat mudah menstimulan mereka dalam berperilaku. Benar nggak? Coba kalau disuruh datang upacara pagi, ada yang kaberangan? Ada. Coba kalau persiapan olahraga, kejuaraan apa, persiapan por seni, persiapan porak,
atau ada kegiatan kepanitiaan melakukan kegiatan yang terbaik, mereka datang lebih semangat nggak? Lebih semangat. Karena mereka sangat mudah terstimulan dengan setting kompetisi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini kenapa kita gedein dikasih tanda kutip kesepian. Ini adalah concern paling besar di area remaja yang kita temukan khususnya di Jawa Barat atau di Indonesia sebetulnya. Jadi kesepian ini adalah hal yang paling kita concern. Jangan sepelekan kesepian. Jadi kesepian ini dampaknya luar biasa. Mereka jika nu rame, jika nu loba babaturan, tapi ternyata jauh di dalam dirinya mereka sedang mengalami yang namanya kesepian. Betul. Nanti kenapa ya mereka mengalami kesepian, nanti kita lihat di bawah. Nah ini contoh-contoh perilaku. Terakhir di tahun yang sama, di tahun ini kami diundang sama salah satu universitas swasta di Bandung untuk menghadapi perilaku self harming yang sedang luar biasa muncul. Sampai kejadiannya dosen ketika bimbingan dengan pembimbingnya mereka melakukan self harming dengan cara tangan. Betul. Itu pada saat mereka bimbingan. Saking mereka ingin ditanya dan diperhatikan pada saat menghadapi skripsi. Nah, itu yang harus kita hadapi, perilaku minum racun. Nah, kan gini, kalau mau bunuh diri, kira-kira kalau minum racun dia akan pengen mati atau enggak? Enggak. Karena kalau mau perilaku bunuh diri yang benar-benar dorongannya adalah suicide empowerment adalah loncat atau gantung diri. Karena rasio kematiannya hampir 100%. Jadi kalau sayang tangan, minum racun itu perilaku. Kalau bahasa melihat nih, bisa kira kalau dia ngancam bunuh dirinya naik gedung kemudian mau loncat, nah itu harus loncat banget karena memang tendensi untuk membunuh dirinya besar. Atau dia gantung diri, nah kalau gantung beda tipenya, kalau gantung diri itu dia memang dorongan membunuh dia besar banget karena dia butuh kesendirianan dan dia melakukan perilaku bunuh diri. Nah ini harusnya bisa kita lihat karena gejalanya jadi sudah muncul sebelum perilaku itu muncul. Nah yang terjadi di remaja itu kebanyakan karena mereka merasa kesepian. Nah, seberapa serius sih mereka ingin didengar Bapak Ibu semua? Ternyata perilaku tawuran, isu yang tadi dihadapi oleh mereka tidak ada yang concern, tidak ada yang mendampingi, menemani atau ruang untuk diskusinya, sehingga terjadilah yang namanya peledakan gerak. Bapak Ibu pernah dengar kan kasus yang di Cianjur yang anak SMA lagi nyebrang tiba-tiba dibacok sama anak SMA lain, padahal itu nggak ada urusannya. Nah itu. Lagi nyebrang, ya itu lagi nyebrang tiba-tiba dibacok. Nah itu adalah sesuatu yang terjadi seperti ya betul pakai samurai, seperti ketika toren yang tadi besar kemudian tekanannya tinggi tapi jalur keluarnya betul sempit. Betul. Nah itu yang terjadi, mereka akan tetap bocong di mana pun. Itu prinsip karena energi psikis manusia itu kan punya dua energi ya, energi fisik dan energi sifatnya sama seperti definisi yang ada di hukum fisika bahwa energi itu sifatnya kekal, dia hanya akan bisa pindah bentuk, pindah tempat atau berubah wujud. Jadi mereka ketika punya stressing, punya masalah, energi itu kekal sehingga dia akan pindah, dia akan cari tempat untuk menyalurkan. Sama kayak Bapak Ibu kalau lagi stres mau marah, pilihannya mau marah, mau makan, mau merusak barang. Betul, karena makan itu adalah perilaku agresif, menghancurkan kan Bapak, ngunyah, merusak. Iya, ada yang makan lagi punya di tahun, orang. Nah, Bapak Ibu orang itu kan gitu. Nah, karena perilaku agresif, kenapa makanya ada orang yang lagi kesal dan marah larinya ke makan. Karena marah itu harus disalurkan, gitu ya. Merusak perilaku merusak agresif. Ya, merusak itu bisa bukan hanya merusak barang. Kata-kata kasar itu juga ada perilaku agresif yang merusak, kan gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan peledakan gerak yang terjadi pada siswa kita. Jadi ingat Bu, mereka energinya memang lagi besar-besarnya. Kalau Bapak Ibu tutup, tetap dia akan cari setelah dan akan cari keluar di tempat lain. Nah, lebih ngerinya ketika dia cari di tempat lain, benar nggak Bu? Di sekolah masih bisa kita pantau, masih bisa kita dampingi. Pertanyaannya kalau mereka ada di tempat lain gimana? Makanya kita harus kenal peta relasi sekolah. Apa yang peta relasi apa yang ada di hidup mereka di sekolah? Lihatnya Bu, pusing banget. Nah, yang pertama, apa sih yang mereka hadapi atau peta relasi apa yang mereka miliki di sekolah? Ini kita kerucutkan di sekolah. Kalau peta relasi hidup mereka begitu luas, tapi ini kita kerucut di sekolah yang mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Atau kadang kita lupa untuk mengendalikan dan mengenali. Kita persingkat, ada guru mata pelajaran yang satu kelompok ya, ada yang gurunya disukai, pelajaran
atau pelajarannya seneng, gue nyari ya. Jadi kalau pindah guru, beda guru, si anak semangat begitu. Daripada si anak kira-kira dia jadi KWC, mau pipis, kayak guru pipis. Kemudian apa yang terjadi pada si anak ketika ada si guru itu atau ada orang itu, pasti dia tidak akan menjadi seseorang atau menjadi dirinya sendiri, benar nggak? Dan itu ternyata mempengaruhi proses. Yang kedua, wali kelas. Ada wali kelas yang hafal semua siswanya? Ada wali kelas yang nanti itu kurangnya. Tidak ada di sana, insya Allah. Ada yang wali kelas yang ketemu sama siswanya, ingatnya yang membagi rapat unggul. Oh, asapnya mati. Nah, ternyata wali kelas itu akan berdampak pada diri mereka gitu ya. Nah, itu kata relasi harus kita perhatikan Bapak Ibu, siapa yang dekat sama siapa. Kang, maksudnya apakah kalau saya sudah tidak disukai harus berubah? Ya harus sebetulnya Bu. Tapi maksudnya ketika kita paham bahwa diri kita bermasalah atau ada masalah komunikasi dengan siswa, maka jangan paksakan atau kita harus mengerti pada mereka tentang apa yang harus kita lakukan supaya mereka tidak menjauhi kita atau mereka tidak stres saat berhadapan dengan kita. Itu harus kita perbaiki. Gitu ya. Yang kedua, kita kelompokkan lagi ada kakak kelas, teman sebaya, dan adik kelas. Kemarin yang PLS ya Bu? Iya. Ya. Anak kelas 11 berarti. 10. 10 kan baru masuk. Iya. Biasanya panitia MPLS-nya anak kelas 11. Cara rentil dulu. Cara rentil di rumah saya. Pokoknya mah saya paling keren sekolahnya. Begitu ada adiknya yang masuk, mulai ujian aman. Pokoknya karena apa? Ternyata mempengaruhi. Adik kelasnya datang, perilakunya berubah nggak? Berubah. Yang tadinya anak bungsu, sekarang jadi anak kedua. Benar, boga hati. Kan gitu ya. Dia merasakan kembali, dia akan melakukan apa yang dia rasakan, misalnya gitu. Terus kemudian anak 11 naik kelas kan jadi anak 2 kelas 12. Kayaknya aja mau kurang paling gede aja dia. Padahal kalau ada di pikiran ujian jadi kasih kita mah. Ternyata kehadiran adik kelas, kehadiran kakak kelas dan apa yang terjadi pada teman sebaya menjadi juga peta relasi mereka. Ada adik kelas yang saking pengen deket sama kakak kelas, akhirnya dia cari perhatian, kemudian penetrasi ke tongkrongan-tongkrongan, ada? Nah, dan itu ternyata peta relasi itu kita tahu nggak, kita pegang nggak di mana kakak kelas yang suka nongkrong. Apakah ada WC sakral di sini nggak? Ada WC yang hanya boleh di data? Oh nggak ada di sini banyak malah bisa. Di Bandung mah ada Bu. Jadi kantin yang paling lengkap adalah kantin anak kelas 3. Kayak mie rebus ayam, gorengan ayam. Kantin yang untuk anak kelas 1-nya itu kan kantin yang paling paling bikin teh unggul, saya kira bikin sumro, saya kira. Iya, gorengan. Tapi anak kelas 1 nggak berani belanja ke sana karena memang dibikin. Masalahnya ketika kita tanya sekolah nggak tahu, sekolah nggak sadar bahwa itu terjadi. Dan itu yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, kelompoknya ini nggak ada kelompok warga sekolah. Nah, dari TU ada yang TU yang dekat sama siswa? Ada. Biasanya mahasiswa pada guru yang dari TU. Kemudian siapa lagi warga sekolah kira-kira? Kantin. Ibu kantin. Ada ibu kantin dihadirkan nggak? Difasilitasi ke ibu kantin masuk ke dalam kamarnya nonton TV. Beli naik rebus boleh Bu. Jadi difasilitasi. Masalahnya nggak tahu, guru nggak tahu, sekolah nggak tahu bahwa saya difasilitasi mie rebus dan ruang persembunyiannya lengkap dengan TV dan tempat tidurnya pada saat pelajaran. Yang kedua, penjaga sekolah. Kita pernah menemukan kasus salah satu anak kecanduan video porno. Waktu itu masih dalam bentuknya CD waktu zaman itu. Begitu kita pegang kasusnya, orang tuanya cerita, ternyata begitu kita temukan dia belanja videonya dari mana? Penjaga sekolah. Oh, ternyata pengedar bahasanya. Pengedar video porno zaman kita. Jangan bapak kan harus belanja ke kota kembang alun-alun misalnya. Terus berharap ditanya kan kalau ya, ternyata kalau di sekolah juga bisa beredar, benar kalau gitu. Kemudian misalnya pernah dengar kejadian di daerah Sulawesi yang seorang siswi dihamili oleh kuli bangunan yang sedang mengerjakan proyek pembangunan sekolah. Nah, itu harus diperhatikan seberapa luas, seberapa besar jangkauan manajemen sekolah untuk memperhatikan warga atau ekosistem sekolah. Kemarin saya ngisi di Banjar di Tegal, ada anak
ditanya tuh karena penjaga sekolahnya ikut, saya tanya apa Pak kebiasaan anak-anak pengen main gitar dan belajar gitar sama penjaga sekolah. Langsung saya tanya, ada guru seni budaya ya? Gitu. Ada. Nah, kita kasih bapaknya pertanyaannya, mau belajar gitar kenapa nggak berterapi ke penjaga sekolah? Berarti kira-kira penjaga sekolah punya peran juga nggak dalam memberikan warna anak-anak? Nah, permasalahannya kita kenal nggak? Kita tahu nggak mereka memberikan apa? Kita tahu nggak apa yang informasi yang mereka dapatkan dari penjaga sekolah atau lingkungan sekolah? Ya kan? Nah, yang kemudian selanjutnya, alumni. Alumni ini ada dua Pak Bu. Alumni apa coba? Ini yang apa? Yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Di Cisaga ada ikatan alumninya? Ada. Bogor, Cilengsi, beliau memberikan kebijakan sepatu boleh bebas, harus pakai caps. Kenapa Pak? Saya tanya. Biarin mereka itu kan pulang dari Bimda itu, mereka itu kan ingin mengekspresikan diri. Mereka ingin sedang membangun harga dirinya. Mereka sedang tertarik dengan citra tubuhnya. Mereka ingin sedang membangun kualitas dirinya. Dan sepatu menurut saya adalah salah satu bentuk ekspresi diri mereka. Saya bebasin. Terus saya tanya, Pak itu mau lebih sesuai, aku pengawas. Ada pengawas mau ngepoin kan dia. Jadi emang pada saat saya berkunjung ke sana, emang pada pakai sepatu caps dan warnanya varian. Ada yang merah, termasuk kepala sekolahnya juga. Kepala sekolahnya sih bapak pakai sepatu merah kan untuk sama saya. Dan gurunya diwajibkan kalau yang suka pakai caps diwajibkan untuk pakai caps. So contohan beda contoh ke siswa sepatu caps lu bener jeung halus teh nu kumaha. Jadi emang dibuka ruang ekspresinya oleh itu pengaruh atau fungsi dari manajemen sekolah. Kang harus gitu Pak? Enggak. Bisa jadi sekolah ini bukan itu kebutuhannya, benar nggak Bu? Iya. Kalau di Cilengsi pada saat itu kebutuhan yang dirasa oleh manajemen sekolah adalah ekspresi dengan menggunakan outfitnya. Kalau di sini gimana? Itu tadi kata Pak Pengawas, kita lihat apa kekuatan yang di sini, kekhasannya itu yang kita optimalkan. Dan itu adalah kenapa disebut manajemen sekolah, karena manajemen sekolah punya kewenangan untuk memberikan regulasi dan aturan. Itu, nah itu peta relasi. Nah ini selanjutnya Bapak Ibu, peta relasi. Tantangan kita bukan hanya di dunia nyata sekarang mah, tapi mereka juga punya peta relasi di dunia maya. Nah, ini contoh-contoh kalau suicidal couple itu kan kita ini mah heboh di Jepang. Di Jepang itu kan kalau bunuh diri udah jadi budaya ya. Bahkan di sana mah diorganisir. Jadi ada anak yang mau bunuh diri, dia ngomong sama orang tuanya diantar. Sama satu organisasi ada. Jadi salah satu komunitas. Karena kalau bunuh diri di Jepang itu kan juga bisa. Ini harus gaul nih Bapak Ibu nih. Ya itu di Twitter salah satunya. Manifest tahu fest. Manifest itu komunitas yang berkumpul dengan kesukaannya masing-masing, benar nggak? Ada food fest. Jadi orang-orang yang suka kulineri dia akan kumpul. Ada yang anime, misalnya gitu dia akan kumpul. Ada yang misalnya fashion fest, misalnya gitu ya. Traveling fest. Jadi fest itu adalah mending Bu kalau positif. Nah masalahnya kalau negatif. Ada yang tahu FWB? Tahu nggak Cisaga FWB? Gimana? Apa? FWB apa? Friend with benefit. Zaman orang TTM. Itu teman-teman masuk macam-macam lah gitu ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu zaman Bapak Ibu dulu, teman tapi masalah itu yang tahu kan cuma kita, saya, dirinya dan Tuhan. Kalau kita punya bestie, paling mau bestinya. Benar nggak? Sekarang udah berubah. FWB, Friend with Benefit itu sekarang sudah ada komunitasnya. Dan dikelola. Bapak Ibu tahu itu nggak? Nggak ya? Jadi ada, kalau ini contohnya, Bapak Ibu kalau pakai Twitter boleh dicek FWB, salah satu akun pengelolanya. Dia ngapain Bapak Ibu semua? Dia menyambungkan orang-orang yang ingin FWB-an. Nah contohnya gini, ada laki-laki nih FWB, NIF, female, dia jadi cewek, NIF, SBY Surabaya. Ada female nggak di Surabaya, tapi posisinya di Surabaya. Dia pengen cari cuddle partner aja, wanna be my cuddle partner. Siapa yang mau jadi teman cuddling? Nah dia bilang no HS, it's okay. Jadi nggak having sex juga, nggak masalah. Rules on you, lu mau apa aja boleh, terserah. Pokoknya aturannya dari lu, semuanya dari mereka nggak akan bisa hidup berkembang karena zaman di depan akan jauh lebih digital daripada zaman sekarang. Kalau Bapak batasi aksesnya, mereka juga mau Bapak batasi di sekolah, mereka akan cari di luar sekolah. Maka kita harus ada yang tahu OnlyFans nggak?
sobat kan si sabar. Tahu kan? Kan gitu ya. Kenapa saya harus berpakaian yang sopan? Kalau muslim berarti menutup aurat, kalau yang non muslim sesuai dengan moral dan norma dan adab yang berlaku. Betul nggak Bu? Nah, itu yang penting dan kadang kita lupa dalam proses pendidikan pun fokusnya pada atributnya. Dan ternyata atributnya di perkara relasi sosial dunia maya itu digunakan untuk meningkatkan nilai komoditasnya. Jadi lebih ngeri. Nah, selanjutnya cuddle care. Ada yang pernah tahu cuddle care? Cek. Ada yang punya Twitter, coba pacar 3 jam. Kan kalau yang profesional mah kayak pacaran bener, setelah 3 jam udah selesai. Si ininya bumper. Nah, itu jadi masalah. Makanya yang jadi masalah itu adalah orang yang beli jasanya. Dan ternyata Bapak Ibu hasil riset kita lebih dari 58%-nya adalah siswa SMA dan mahasiswa tingkat awal. Itu yang harus jadi concern. Berarti segitunya butuh ditemenin sampai mau nonton aja dia mah rela bayar supaya ada yang nemenin. Ibu ada? Ternyata ini adalah menjadi salah 2, ini urutan kedua setelah Tinder, aplikasi sosial media menjadi tempat prostitusi. Kenapa coba mereka begitu? Karena mereka memiliki tugas perkembangan 8 hal usia remaja: etika dasar, konsep diri, emosi, kognitif, moral, sosial, bahasa, dan visi. Ini yang jadi tugas mereka dalam kehidupan remaja. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu ada di mana? Remaja ya. Berarti di sini kan. Remaja itu ternyata tugasnya adalah membangun identitas diri dan dia akan berhadapan dengan kekacauan peran. Nah, ini yang terjadi kan, anak-anak kita perlu Assalamualaikum mah. Sepatu teh. Terus jalan kos kaki. Jadi setiap kali meninggalkan jejak. Jaket, bener ya? Terus saya kira inung-inungan cek mama gimana mah, balik gimana? Dicarekan tapi dicopokan gitu. Kata si budak teh, dia maaf nggak sih? Kan gitu ya. Itu yang terjadi. Kan dia sedang membangun identitas diri, siapa saya benar nggak? Tapi kadang-kadang dia juga menghadapi inkonsistensi. Cik, mana teh kan udah gede, udah dewasa, lu kira itu lu mama? Ya maaf, simpan. Terus izin, mah mau main sama teman-teman. Reka mana yakin udah meletik dulu kan? Tadi nggak segede. Temponan dulu, udah meletik. Kan ada bingung jadi si anak video udah punya segede apa acan. Jadi tempo yang memberatkan si anak dewasa urusannya. Tapi tempo yang urusannya kesenangan mereka anak kecil. Nah, Bapak Ibu semua kadang-kadang kenapa mereka belum bisa membangun identitasnya? Karena tugas perkembangan sebelumnya tentang ketekunan itu belum selesai. Jadi di psikologi itu kan kalau manusia tumbuh kembang itu punya tugas perkembangan dan sifatnya serial dan sifatnya saling berkaitan. Jadi kalau berhutang yang sebelumnya, maka yang setelahnya pasti nggak akan beres. Kalau yang setelahnya mau beres, maka beresin dulu yang sebelumnya. Pernah nemuin anak siswa yang bukunya Bhinneka Tunggal Ika? Satu buku berbagai macam pelajaran. Ada. Ya. Atau pernah nemuin siswa LKS-nya diisi 6 bulan sekali? Oh, pakai LKS. Oh, beda zaman. Jadi kan nyaman. Atau buku paketnya ketinggalan? Ada. Nggak ngerjain PR? Ada. Berarti ketekunannya belum beres, belum tuntas. Di mana ketekunannya dibangun di usia SMP. Dan kalau ketekunan kenapa berlawanan sama rendah diri? Biasanya Bapak Ibu yang menyebabkan ketekunan ini sulit berkembang adalah perasaan rendah diri. Nah, makanya kalau ada yang belum tekun, kalau kita negurnya merendahkan harga dirinya, maka jangan harap ketekunannya akan meningkat, justru akan semakin membesar. Gitu. Itu masalahnya di SMP. Turun ininya, ketekunannya tidak akan mungkin berhasil atau sempurna kalau inisiatifnya belum terbangun. Cik Pak Bu, lebih banyak mana yang ngacung ketika ditanya anak TK atau anak SD? TK. TK mah kadang pertanyaan belum ada juga udah ngacung. Can ditunjuk terus ngomong TK. Naik ke anak SD, lebih banyak mana yang ngacung anak SD atau SMP? SD. Kelas 1 sama kelas 6 lebih banyak mana yang ngacung? 1. Naik ke SMA, Sob Babu.
Siapa yang mau jawab? Ada yang ngacung? Nggak kudu diancam pula deh. Benar nggak? Ternyata Bapak Ibu semua, ternyata jangankan dia mau takut, inisiatifnya juga belum beres. Karena kenapa inisiatifnya belum beres? Adalah perasaan bersalah. Nah ini masalahnya Bapak Ibu, berarti proses pendidikan kita semakin tinggi jenjangnya, semakin membunuh inisiatif dan semakin menumbuhkan rasa Nah, yang kasihan dosen. Beres. Saya ngajar misalnya dosen luar biasa dan dosen terbang di beberapa universitas, salah satu Muhammadiyah Bandung. Eta pembinaan yang Allah Akbar. Oh, saya coba sederhana. Siapa kenapa teman-teman semua memilih Universitas Muhammadiyah Bandung? Nama barang atau Jadi ini sudah dibunuh dari usia pendidikan SD, ditakut-takuti. Ininya belum beres kalau otonomnya juga tidak beres. Anda yang punya balita atau pernah mengalami masuk balita, benar kan? Kalau dia lagi sibuk pasang kancing kan, utuk-utukannya luar biasa ya. Langsung datang kita sebagai superhero. Ini rumah, benar. Kamu rusuh mereka undangan nih. Terus dia udah kacang. Terus ada anak yang mau pakai celana masih pahibut mana kanan kiri kita nih. Kayak gitu ya. Ini bapak cek bapak. Benar tak? Pada saat itulah kita menjadi perampok otonominya dia. Karena dia sedang mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia sedang mengeksplorasi kemampuan tubuhnya. Maka ininya rusak, kedepannya jadi makin rusak. Tahwayana bapak ibu di dia. Berarti pegang tapi kalau ketemu guru PAUD TK kamu dicorekan ya. Ketemu guru SD gara-gara mani entah. Benar bu, anak orang jadi hasil muridnya saya ngacung. Nah, karena bapak ibu ada di sini, bisa jadi bapak ibu mereka sulit menemukan. Saya tanya, bapak ibu pernah nanya ke anak-anak SMA, siapa kalian? Pernah nanya? Pernah? Apa jawaban mereka? Diam. Mending bu kalau jawab nggak tahu. Diam. Minimal jawabnya, kalau saya tanya sama kamu, jawabnya nama. Saya kamu Prima, tanya siapa Prima, bisa jawab nggak? Saya nggak bolak balik. Terus siapa saya? Prima. Ibu nanya juga ditanya Sarwana. Jadi masalahnya bapak ibu, mereka sendiri belum dapat identitasnya. Berarti masih PR, belum bisa mengidentifikasi siapa di dirinya. Berarti bisa jadi ketekunannya cek sama bapak ibu nih, cek ketekunannya gimana. Belum dapat juga, berarti masalahnya di inisiatif. Cik ada nggak inisiatif dia? Nggak ada juga, otonomnya yang bermasalah. Balik ini KTK. Terus kan apakah saya harus jadi guru anak PGTK? Anak-anak kumpul. Tapi dengan gaya usianya. Contoh, ayo kita buka sepatu nggak mau masuk? Enggak. Masjid ada kan? Nah, mulai diajarin menyimpan sepatu di tempatnya, siapin tempatnya, kan otonom. Dia mengotonomi tapi di usianya saat ini. Karena kita itu punya dua usia, ada chronological age, ada mental age. Ada usia tubuh, ada usia mental. Bapak-bapak pernah atau ibu pernah nemu nggak? Bapak-bapak yang usia 45 sampai 50 tahun tapi masih resep main japati. Agak gandum sangkar nih. Kira-kira main japati kelakuan anak usia sabaraha? SD. Berarti bisa jadi usianya 45 tapi usia mentalnya masih usia 12, 15. Bisa jadi gitu. Atau bapak-bapak lupa gaweana gaplek ngopi udut balik. Besoknya gitu kok. Tanpa bermaksud. Kalau positif mah luar biasa. Bagus. Jadi mana menuntut ibu bahkan meninggalkan tanggung jawabnya. Berarti usia mentalnya bisa jadi lebih rendah dari usia tubuhnya. Nah bisa jadi bapak ibu usia mereka kan usia berapa tahun berarti 15 sampai 17 tahun kan tapi ya bisa jadi usia mentalnya mau usia 9 tahun 8 tahun bisa jadi gitu. Nah kita cari itu. Nah dan mereka itu akan terjebak karena tubuhnya. Sekarang saya mau cek dulu bapak ibu boleh. Siap ya 1, 2, 3 duduk. Sekarang ibu duduk.
Ibu duduk, bapak duduk, sini rapi. Sekarang silakan tulis nama bapak ibu. Cerita. Aduh duduk yang rapi. Buka halaman selanjutnya. Tulis lagi. Oke siap. Tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan saya. Duduk lagi kursinya. Apa rasanya saat duduk? Apa lagi? Nyeri tuur. Apa lagi? Yang dirasain? Susah nulis. Apa lagi yang dirasain pada saat ibu duduk di kursi imajiner? Bapak duduk di kursi imajiner. Kalau saya kasih pilihan sih, pilih mana? Wika Bumi Ngagoler atau di dia? Percaya. Karena badan kita udah badan rebahan. Bahwa ibu-ibu mah sesuatu hal yang mewah udah. Baru dia, ke anak ke bapak juga. Nah, itulah yang mereka rasakan karena badan mereka udah badan gerak, sama bapak ibu disuruh diam. Sama kesal juga aku sama ibu. Jadi si siswa wajar nggak duduk deh? Iya. Bener, karena badannya badan gerak. Kok kita dia sih rapi malah duduk pasang kiri. Ini udah badan di sini. Nah badan mereka kok udah nyaman duduk rapi teh. Ya, nulis dikit, naik nomor nih. Kan gitu, karena bener nggak? Makanya wajar bu, banyak bergerak dan banyak perbekalan di loker. Ya, kayak cakwe mah, sukro, teh gelas. Karena butuh aktivitas. Nggak gayam matunya. Kita bisa gitu. Karena badannya badan gerak, tau? Pengalaman betul. Iya di kelas gitu. Gak mau diam karena memang badannya kan sama gak nyamannya ketika bapak ibu tadi disuruh duduk karena badannya udah badan istirahat kan pengennya nyarang deh ngedengerin saya juga gitu enak deh. Tahu kalau mereka coba karena badan mereka badan gerak kan gitu ya sekarang PJOK buang cepet ganti bajunya beres PJOK fisika masuk ke ruang ganti baju balik jam 2 karena udah badan geraknya dipastikan nyaman dia senang masuk harus duduk jaga gerak guru fisika kayaknya stereotip aja guru fisika. Nah jadi bapak ibu badan gerak dan itulah yang terjadi ketika anak-anak usianya dengan usia mental dan usia tubuhnya tidak sama. Nah ini contohnya di luar itu banyak banget yang begitu tapi reaksinya berbeda. Ini guru matematika. Bob has 36 candy bars. He eat 29. Bob punya permen 36 disuruh makan. What does he have now? Apa yang dia dapat sekarang? Diabetes. Ini kira-kira kalau siswa kita bapak ibu mau ngapain? Diapresiasi. Dengan cara mempertanyakan kenapa menjawab diabetes. Tepuk tangan dulu dong. Benar ya? Diapresiasi bahwa kan kalau guru matematika orang kan dari hitungan. Soal cerita itu. Nah, kenapa dia? Karena mungkin dia nggak nangkap, tapi dia akan menjawab dengan informasi. Tapi di balik itu kita bisa mengenali potensinya. Berarti dia punya ketertarikan urusan kesehatan, atau mungkin kimia, atau mungkin biologi. Itu harus kita gali. Karena manusia beda-beda ini. Nah, ada lagi. Nah, ini matematik ini. Bahasa Inggris. Write 5 words you can spell. Tulis 5 kata yang bisa di-spell. 5 words you can spell. Benar nggak? Betul. Benar kan? Benar. Kalau ini anak kita gimana? Biasanya mana itu pamalasan bisa sih? Neangan mulai lagi. Benar nggak? Tapi benar nggak jawabannya? Betul. Cik, bapak ibu, ketika bapak ibu kerja mau memilih cara yang mudah atau cara yang sulit? Mudah. Aku sok beda wae sih. Rata-rata pasti akan memilih cara yang mudah. Kan ini mah udah mudah, tinggal macam ya. Tulis. Kebenarannya teruji dan terpastikan nggak? Terpastikan. Dan guru nulis dan dia bisa sebutkan nggak? Bisa. Makanya si guru tadi bilang very clever. Iya, karena tugasnya begitu. Berarti dia bisa betul mensimplifikasi benar nggak? Ini ada jadi kalian matematik, expand, perluas A plus B kuadrat digedein. Kira-kira kalau terus. guru lagi penasaran gini.
Cik, saya mau nanya Bapak Ibu, si anak ini pede nggak isinya? Pede. Tahu dari mana pede? Iya. Tulisannya rapi. Yang kedua apa? Tebal. Apa lagi? Semakin lebar. Yang bikin kayak kita yakin bahwa dia yakin jalan jawabannya. ETS ya? Dia kasih titik-titik, dia kasih etc. Iya. Berarti kalau kertasnya lebih lebar, saya bisa bikin yang lebih lebar. Iya. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kita itu luar biasa. Dan kadang proses pembunuhan itu terjadi bisa dari sini. Anak SD kalau jawab begini, kira-kira apa yang dilakukan oleh guru SD? Dimarahin. Tah ibu enak. Kan nggak kesal guru SD. Nah, itu yang bisa jadi membunuh. Dan jangan-jangan kita bukan memperbaiki hutan perkembangannya. Jangan-jangan kita meneruskan hutan perkembangannya. Gitu ya. Nah, itu kenapa Bapak Ibu semua, karena anak-anak ini harus jadi bagja dengan cara menemukan minat dan bakatnya. Kita bagaimana sih cara menemukan minat dan bakatnya kan? Tadi dengan sensitif terhadap apa alasan perilaku seorang anak. Pasti ada Pak Bu. Kenapa dia begitu gitu ya? Ya coba. Oh, jangan dicepatin. Nah, ini dulu. Tugas pendidik itu Bapak Ibu membangun perasaan saya berharga. Jadi si anak itu merasa dirinya berharga. Sama persis. Ibu percaya kan budak tongkrongan kemarin ada yang mendampingi anak festival kemarin kan? Ke Cisaga dikirim ke sana, siapa mendampinginya kan? Enggak. Oh, enggak. Enggak berangkat. Udah berangkat. Enggak berangkat. Oh iya. Bu, anak tongkrongan numpang gawean pakai baju seragam terus ngarokok, bunawong kan bener tuh ya budak tongkrongan warung nih. Kemarin kan kita suruh jagain Pak Kadis. Wah, itu teh ngebuka jalur, dikasih apa namanya? Peran ngebukain jalur, ngejagain anak SMA yang menyeberang pakai. Jadi logo tongkrongannya Bardes misalnya gitu. Di dia tulis Bardes siap berkolaborasi menjaga lingkungan. Terus ada lagi misalnya untuk apa? Puntennya wargi menuju ayah festival di bukti dipegang, minta maaf, dikasih peran sehingga dia merasa dirinya berharga, punya fungsi. Bapak Ibu kebayang nggak begitu pemubaran? Jadi Pak Kadis pulang kan pakai lagunya Endang Sukamti yang datang akan pergi gitu kan, nangis. Eta 8 tongkrongan yang 3 diantaranya punya pernah sejarah friksi. Di situ peluk-pelukan nangis kemudian dia foto bareng. Itu yang bikin kita tim Jabar Masa kita tersentuh gitu ya, bahwa ternyata ketika anak bangor yang kita labeli bangor, kalau dikasih ruang, dikasih fasilitas dan dimunculkan perasaan bahagia bahagianya sebagai manusia, tetap bisa kok kita atur. Itu rehearsal karena awalnya Pak Bu mau datang, karena Pak Bu datang pembukaan. Nah, pas penutupan itu informasi masih 50-50, Pak Bu masih ada kemungkinan datang. Jadi kita rehearsal sampai jam 12 malam latihan. Dia stay di situ, latihan sudah nurut. Di formasinya kita campur, semua anak tongkrongannya dicampur. Besok bakal ngejagain anak-anak kongres. Besok anak-anak dari Gedung Merdeka dia harus jalan, karena kongresnya di Gedung Merdeka. Dia jagain Bu, dia seberangnya segala macam. Karena kita sebagai pendamping mereka harus membangun ekosistem yang siap bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk membuka ruang bagi mereka. Kejadiannya kemudian kita di program pendidik, kita sebagai pendidik yang berani memberikan kepercayaan. Si percaya dan mereka juga pasti punya kekuatan. Kasih kepercayaannya, walaupun gak tinggal di Bangor, pasti dia punya kekuatan. Kalau kata Pak Pengawas tadi, kalau emang volleyball di sini yang terbaik, ya jangan disuruh jadi main gathering. Gitu aja dukung. Tapi ada nggak yang nggak suka voli? Ada. Sukanya apa? Misalnya itu sukanya aku tolong jangan difasilitasi. Misalnya, nah itu yang harus kita gali, itu yang kita buka jalannya, kasih kepercayaannya sehingga dia menemukan perasaan berharga. Dan ketika dia memiliki perasaan berharga, pada saat itulah dia menjadi seorang manusia. Nah, gimana caranya Bapak Ibu semua? Saya yakin ini sudah ada di Bapak Ibu semua. Kita jadi guru, pendidik yang harus bertransformasi menjadi tenaga pelatih, mentor dan konselor. Gitu ya. Jadi, tapi saya yakin Bapak Ibu punya ini semua, karena nggak mungkin jadi guru nggak punya kompetensi ini. Hanya masalahnya pada saat ini diaktifasi, Bapak Ibu sadar atau enggak. Saya menjadi konselor yang seperti apa, saya menjadi mentor seperti apa, dan saya menjadi seorang pelatih seperti apa. Sekarang dalam kurikulum Merdeka, kemudian di Jabar Masagi, banyak hal yang masih bisa Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu tidak capek aja, tapi anak menemukan sesuatu. Guru PKN setelah ikut BIMTEK, saya share salah satu di sekolah, beliau harus mengajarkan struktur pemerintahan terkecil, RT, RW,
Nah, beres ngikutin PJPL kemudian BIM tadi Jabar Mas Hadi, dia akhirnya kerjasama sama RT RW setempat. Pak, abdi pada nyarang kurang kali lalu nih. Nah, jadi bapak kantun nyaritakeun naon pekerjaan Pak RT Pak RW. Jadi si anak kan badan gerak bener. Coba aja keluar kelas happy nggak? Happy. Ayo kita keluar. Wah, kata semangatnya 45 pisan daripada duduk di situ. Padahal mau belajar. Dibawa keluar sekolah masuk ke rumah Pak RW. Di situ udah ada Pak RW dan Pak RW. Pak RT dan Pak RW ceritain tentang pekerjaan RT dan RW. Guru PKN mah bolu aja klik pisan. Disuguhan Pak RW. Tapi gue percaya nggak sisi sesuai itu menghati dan nanya. Pak Gening jadi RW liurnya. Ya, dan mereka tertarik sama dia. Pak boleh kita bantu nggak? Mau bantu apa? Pak kumaha? Karena salah satu ceritanya adalah nagih iuran, curhat nanti. Pak, gue sih mau baru dah nagih iuran ke warga. Sudah hari kemurang kali ditagih mah, isinya. Akhirnya terjadi kolaborasi, terjadi ngerti bahwa si anak ini berempati pada si Pak RW keliling. Dan apa impactnya Bapak Ibu semua? Akhirnya warga sekitar sekolah jadi kenal sama anak-anak. Mereka jadi dekat dengan warga seolah-olah mereka punya orang tua yang banyak. Dan alhamdulillah dampak bagi RW khas terisi. Dan ternyata benar efektif ditagih budak sekolah mah gini makanya. Lumayan luar biasa. Terus ada satu lagi guru PJOK. Guru PJOK di Bogor SMA lupa saya 19 atau 16 Bogor gitu ya. Dia jogging keluar sekolah. Jadi joggingnya nggak di lapangan tapi keliling sekolah. Tapi dikasih tugas, lihat apa yang menurut kamu jadi masalah di sekitar sekolah. Dia jogging tapi ya. Kemudian dia balik, guru PJOK-nya tanya, apa masalahnya? Macet. Kenapa macet ya? Jogging kedua, kenapa macet? Oh, parkir liar. Jogging di minggu ketiga, kira-kira apa bisa kita lakukan? Punya ide apa coba Pak Ibu dia? Tempat dia ngeliat ada salah satu lahan yang dijadiin pembuangan berangkal. Terus minta izin, Pak, boleh nggak kita ngobrol sama warga pembuangan berangkal itu biar kita yang beresin, cek bodoh sekolah teh. Kita kerja lagi, biar warga mah nggak usah beresin, kita yang beresin, kita akan cari di mana buangnya, ngarahin. Nah, kita ngobrol sama yang punya lahan, boleh nggak ini dikelola oleh warga, dibagi dua keuntungannya. Nanti parkir di situ. Akhirnya ngobrol sama guru PJOK-nya, ditemuin ngobrol dan warganya bersedia diberesin, akhirnya diparkiran. Siswanya dapat apa nggak? Enggak. Dia nggak dapat bagian apapun, tapi dia merasa berhasil mensolusikan masalah yang ada di masyarakat. Dan solusi itu muncul dari dirinya, kegelisahan masalahnya muncul dari dirinya. Nah, itu lebih berharga dari materi yang didapat. Betul. Nah, itulah prinsip dari kurikulum Merdeka, implementasinya dengan kearifan lokal. Betul tadi kata Pak Pengawas, bukan hanya kebudayaan aja, bukan seni budaya aja. Kearifan lokal. Kalau tadi saya datang sini di sebelah sini kan banyak tanaman. Apakah itu memang jadi kearifan lokal kita? Bagaimana yang dihayati oleh siswa dalam membudidayakan tanaman ini, menjaga lingkungannya gimana, yang gimana? Jadi semua yang terada di kita itu kearifan lokalnya ada di situ. Nah, bagaimana caranya? Salah satu ini contoh lagi Bu, sebelum ke yang terakhir karena waktu di Ciwastra, SMA 25 Ciwastra, mereka itu anak-anak itu tertarik sama kata Ciwastra. Ciwastra itu apa coba? Sejarah Ciwastra. Cai anu wastra teh naon? Wastra teh walastara merata. Jadi dulu kenapa namanya Ciwastra? Karena air di daerah itu tuh merata. Si anak dari kearifan lokal nama Ciwastra, dia mikir Pak, nah artinya ongkong ngaran Ciwastra. Tapi tetangga sekolah ayah nu meuli cai yang beli air dorong. Guru fisika sama guru biologi akhirnya joinan bikin proyek. Yuk kita hitung dan kita cari tahu kenapa. Tapi pertanyaan itu dari siswa. Akhirnya si siswa itu pada ikut. Akhirnya mereka ngitung gimana caranya ada satu titik air yang bisa dibagi. Berapa titik kemiringan, berapa pipa yang dibutuhkan, bagaimana cara menjernihkan, jadi proyek. Dan ternyata kematerian fisika dan biologi bisa diimplementasikan dan diberikan pada proyek tersebut. Nah, jadi bisa itu ide-ide seperti itu. Jabar Masa itu dengan PJPL-nya itu mendorong Bapak Ibu semua untuk melakukan itu. Sehingga kita nggak capek juga ngajar. Kenapa nggak capek ngajar? Karena kita mah fungsinya pelatih, mentor, dan konselor. Bapak Ibu semua, kalau kita menjadi sumber informasi satu-satunya, maka kita sesungguhnya sudah kalah sama Google. Benar nggak? Coba nanya ke kita, Pak, ini maksudnya naon? Kelanya besok Bapak dijawab. Udah macam lah orang kan? Coba Google, klik ratusan ribuan referensi dia bisa keluar. Benar kan? Maka kalau kita menjadi hanya satu sumber informasi, capek dan kalah. Kita mah bukan uangnya aja, gitu ya. Nah, karena waktu ada satu kita yang materi banyak sebetulnya, hanya ada satu yang terakhir.
Manusia itu punya 3 struktur otak. Yang paling bawah itu lantai bawah, kita sebut lantai bawah itu batang otak, benar? Berisi sistem-sistem yang sifatnya survival, sistem-sistem sifatnya refleks. Jadi fungsi dia itu untuk bertahan hidup, fight, flight, or freeze. Kenapa di batang otak kita sebutnya otak reptil? Karena yang punya hanya manusia dan reptil. Hanya manusia dan reptil. Fungsinya hanya mempertahankan diri, fight, flight, or freeze, lawan, kabur, atau diam. Kalau manusia diamnya trauma. Gitu. Nah, itu batang otak atau otak reptil. Itu diaktifasi kalau terdesak atau terancam. Itu diaktifasi kalau terdesak dan terancam. Jadi dalam keadaan terancam, dia baru akan aktif. Dia baru akan aktif ketika terancam. Jadi kalau dalam keadaan terancam, dia ketakutan, batang otaknya yang aktif, otak reptil. Pilihannya dilawan, kabur, atau freeze diam. Makanya kalau melihat cicak, takut, lepasin ekor, kabur. Ular, lawan. Buaya, melawan. Atau pura-pura mati, freeze. Gitu ya. Ada yang pura-pura mati? Ada. Siswanya? Pagi cuci. Nah, kalau manusia, freeze-nya itu dia nggak bisa jawab atau trauma. Nah, itu manusia. Kenapa? Karena otak reptil dimiliki juga oleh manusia. Naik ke atas, Bapak Ibu, lantai tengah atau mammalian brain. Otak mamalia. Ini hanya dimiliki oleh manusia dan mamalia. Otaknya atau fungsinya dimiliki mamalia dan manusia, fungsinya mengolah emosi. Makanya kalau punya piaraan pasti mamalia. Kalau punya piaraan reptil terus dia bilang ini, dia tuh sangat senang diginiin saya, bohong, nggak punya. Jadi yang makanya piaraan itu biasanya mamalia, kucing, anjing, gitu ya, tupai, karena dia bisa merasakan emosi. Ada yang nyerang sapi? Ada. Sapi diusapan, kan dia. Tapi kalau sapi diusapan ngerasain bahwa dia disayang. Nah kalau usapan buaya darat. Usapan buaya tidak akan merasa disayang. Karena reptil. Nah, pertanyaan. Nah, kemudian ini jadi mamalia akan memproses, dia yang akan menentukan emosi apa yang dirasakan, dia akan turun ke bawah ke otak reptil sehingga nyala otak reptilnya, atau naik ke atas ke otak neokortex atau otak manusia. Nah, neokortex mah hanya dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena ini kalau kita di Muslim kan yang membedakan kita dengan makhluk lain itu akal. Nah ini, maka mereka apa fungsinya? Berpikir logis, sistematis, berperencanaan ke depan, isinya nilai, norma, moral. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menanamkan nilai-nilai itu, maka yang harus diaktifasi ketika mereka menjadi manusia, otak neokorteksnya. Jangan dibikin jadi otak reptil. Masalahnya Bapak Ibu, otak reptil dan otak neokorteks ini sifatnya on dan off. Kalau otak reptilnya nyala, maka neokorteksnya masih nggak dipakai. Kalau neokorteksnya nyala, baru otak reptilnya mati nggak dipakai. Jadi pilihan. Nggak mungkin ini nyala dua-duanya. Mun hurung dua anak konslet. Hello. Nah, siapa yang menentukan? Mamalia, otak mamalnya, emosinya yang menentukan dia mau naik ke atas atau mau turun ke bawah. Ada nggak pernah menemukan nggak siswa yang lagi ngumpul terus kita datang jual balon terus? Eta kadal. Reptil, kok siswanya manusia? Ya, berarti pada saat itu jadi reptil. Ada yang begitu masuk, lagi assalamualaikum, belum cici. Eta komodo berarti. Karena reptil yang kita aktifasi berarti kehadiran kita mengaktifasi otak reptil, batang otaknya. Jadi jangan harap kalau saat dia jadi reptil kita kasih nilai norma moral masuk, nggak bisa. Harus naikin dulu jadi manusia, naikin, nyalain neokorteksnya, baru aja ngobrol. Kang boleh, jadi nggak boleh dimarahin atau nggak boleh diancam? Bukan nggak boleh, boleh ditegur dengan cara disiplin yang memanusiakan atau disiplin positif. Tapi waktunya sedikit lagi jadi nggak sempat terbahas. Jadi intinya jangan ancam, jangan jadikan dia dalam situasi yang menegangkan, mengancam dan menakutkan. Karena dengan begitu yang Bapak Ibu nyalain otak reptil. Kenapa kita main emosi? Bagaimana caranya bermain emosi? Adalah dengan pengalaman. Cik, Bapak Ibu semua ingat-ingat zaman sekolah ingat? Ada satu pelajaran yang masih ingat.
Yang diingat kejadian setting pelajaran pada saat itu atau isi papan tulis? Isi papan tulis yang ditulis guru masih hidup nggak? Materinya masih diingat nggak? Enggak, karena nggak kita simpen itu mah. Yang disimpan dan mempengaruhi kita adalah pengalamannya, momennya betul. Jadi bapak ibu semua di sekolah ini memberikan itu bukan materi, tapi pengalaman belajar, pengalaman yang dilandingkan. Kenapa? Karena akan mengaktifasi mamau emosinya supaya dia naik ke neokortex. Nah, Teh Iva pernah cerita terakhir nih Bapak Ibu ya, betapa pentingnya pengalaman. Beliau kelas 2 SMA masuk pagi-pagi belum makan salatri, lapar bisa. Guru masuk guru zaman dulu PMP gini. PPKN saya kan zaman dulu mah PMP kan. Oh PPKN. Nah, si gurunya teh make tanco. Tanco teh. Ini sok muda. Tanco kalau zaman kita mah pomade kan. Gel. Nah, zaman bapak ibu tertentu mah tanco. Tanco kan tanco teh wanginya rada nengahnya. Kebayang tuh bapak ibu kata si Teh Iva nih, apa yang tepri mana ke lapar ke salatri masuk si ibu kan nah ya sih banget tanco buk nah ya. Terus si rambut nanti kita tuh bulat prim terus kumaha teh eta mah urang juga asup jadi kayak sedot tuh. Karena udah salah real. Ternyata momen itu ingat sampai sekarang, sampai detik ini Teh Iva nggak mau makan nggak mau makan roti isi pisang. Kan tengahnya dulu kan. Kebayang itu yang ditanamkan, itu yang nempel ke siswa Teh Iva pada saat itu sebagai siswa. Nah pertanyaannya, pengalaman apa yang Bapak Ibu lekatkan selama proses belajar? Karena yang dia bawa dan yang dia gendong bukan isi materinya. Ini emang kata siapa? Kata Mas Menteri, benar nggak? Pada saat talk show di Mata Najwa, Mas Menteri bilang kurang dari 20% materi pembelajaran yang dipakai saat anak-anak kita masuk ke dunia industri. Benar nggak? Kurang dari 20%, apalagi di level SMA, SMP, dan SD. Ya nggak? Di level perguruan tinggi yang sudah masuk ke penjurusan pun itu kurang dari 20% apa yang mereka bawa untuk masuk ke dunia industri. Ujungnya mereka akan belajar lagi di dunia industri. Maka ingat, kurikulum Merdeka itu bukan menjejalkan kematerian, tapi membangun keberagaman. Proses pembelajaran dan mendapatkan karakter itu adalah proses pengalaman yang dialami. Bagaimana rasa senangnya menjadi orang yang baik, bagaimana rasa senang yang dia miliki menjadi orang yang bermanfaat, dan itu bisa dibangun dari kita memberikan pengalaman yang positif bagi dunia. Oke, mau ada sedikit tanya jawab? Ada yang mau bertanya nggak? Kalau enggak, ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit tadi menggelitik saya ketika melihat yang 8 ekosistem itu, karena kebetulan saya sebagai guru BK, kok porsi saya nggak ada gitu di situ. Sebetulnya saya itu dalam ekosistem itu ada di mana gitu, sebagai guru BK. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan salah satunya ada anak yang mengalami fobia, ya, ketakutan. Gimana cara pendekatan untuk anak yang fobia? Ada anak yang fobia terhadap salah satu orang guru, terhadap salah satu mata pelajaran. Nah, itu mungkin ada dari sisi psikologi. Siap. Apa? Oke, atur Ibu pertanyaannya. Karena BK itu sebetulnya fungsinya di keguruan dan wali kelas sebetulnya Bu, maksud kita tuh. Jadi guru wali kelas itu yang dimaksud dengan guru mata pelajaran itu salah satunya adalah BK. Kenapa? Nanti kita pakai garis miring, kita perbaiki Bu. Guru mata pelajaran garis miring BK. Ya, karena guru mata pelajaran bukan guru BK. Bukan siapa. Atur Bu, nanti kita bukan guru mata pelajaran. Oke, nanti kita tambahkan atau kita masukkan. Cuman maksud kami siswa. Kemudian yang kedua, Ibu terkait fobia. Nah, saya pikir fobia pada satu objek, ternyata fobia sama guru. Nah, itu gurunya juga kumaha juga. Bu, kita jadikan dulu mungkin belum masuk ke kategori fobia, karena kalau fobia itu harus pada objek umum atau objek-objek tertentu. Dan yang kedua, fobia itu harus memenuhi beberapa kriteria dan syarat. Jadi salah satunya misalnya muncul reaksi fisik, ketakutan. Nah, itu bisa jadi kalau disebut traumatik atau anxiety itu bisa, atau kecemasan berlebih itu bisa.
Bisa jadi kalau saya rasa kecemasan berlebih. Kecemasan berlebih ini Bu kalau kita turunkan itu bisa jadi multifaktor. Yang pertama kalau dari area kognitif bisa jadi ada irrational belief atau keyakinan yang tidak irasional. Dari mana? Nah, dari pengalaman itu tadi Bu. Jadi berarti ya kita tambah lagi satu. Kita dalam otak itu punya yang namanya mirror neurons. Jadi fungsi otak mirror neurons itu dia akan merekam semua aktivitas tanpa memfilter dan tanpa memberi warna. Jadi dia akan merekam dan mirror neurons itu dia akan memberikan informasi pada otak bahwa seolah-olah kitalah atau dialah yang melakukan atau merasakan itu. Jadi kalau dia lihat orang dipukul misalnya gitu, mirror neurons itu nangkep dan dia nggak memfilter rasa, nggak memfilter logik, nggak memfilter experience, dia akan nangkap seolah-olah kita yang dipukul. Nah masalahnya data itu disimpan dan bisa di-recall dan bisa keluar lagi, bisa dipakai lagi sama kita. Nah, khawatirnya ada pengalaman dengan guru yang bersangkutan yang seringkali mengakses dokumen itu dalam otak, sehingga dia punya irrational belief atau keyakinan yang tidak irasional bahwa kalau ketemu guru ini saya pasti dimarahin, kalau ketemu guru ini saya pasti salah. Itu direkam terus sama dia dan ada satu stimulan yang mengaktifasi data itu terus. Nah, gimana Kang? Kalau kata saya pastikan dulu apa. Jadi ibu tanya dulu kenapa, maksudnya apa yang menyebabkan si anak ini punya perasaan begitu. Yang ibu harus tahu itu rasanya dulu, rasanya yang dirasakan oleh si anak. Apa validasi rasa emosinya, validasi emosinya. Apakah takut, benci, muak, misalnya gitu ya, atau menghindarnya tuh emosinya dulu. Apa yang dia rasain? Ketika kita sudah tahu, oke, ternyata bukan takut, bisa jadi bukan takut, tapi muak. Sebel gitu sama si guru. Hanya bisa jadi data emosinya dia belum nemu itu tuh adalah sebel. So kalau ibu kalau lagi kesal sama orang kan ngomongnya cuma satu, marah. Benar nggak? Padahal belum tentu marah. Bisa jadi kecewa, bisa jadi benci kan gitu ya. Bisa jadi validasi dulu rasanya. Kemudian kalau udah validasi rasa, kemudian gali penyebabnya. Apa yang menyebabkan, apa yang ada di pikiran dia. Jadi dari emosi naik ke kognitif. Nah, kalau sudah memang di luar kapasitas atau membutuhkan terapi, baru pakai terapi. Kalau enggak, biasanya diperbaiki aja Bu. Karena dia udah validasi, oke, kamu sebel ya dia. Kenapa sebel? Akui, biarkan dia mengakui perasaannya dia. Bahwa sebel sama orang wajar nggak? Iya. Bapak Ibu sebel sama Pak Kepala wajar nggak? Ya kan ada kan, masalah macam. Jadi diakui dulu Bu, diterima dulu bahwa dia punya perasaan itu. Jangan kita lawan bahwa jangan sampai dia tidak mau atau takut untuk mengakui perasaannya. Karena itu akan jadi berkonflik terus. Kan mengakui perasaan masih tidak dosa kalau benar nggak? Niat aja belum dicatat sama hati kan gitu ya. Kalau kebaikan niat, oke udah nyata kan gitu. Kalau keburukan belum sampai munculnya perilaku. Nah jadi akui dulu. Bantu untuk mengakui, memvalidasi bahwa iya saya emang sebel sama si bapak itu teh. Jadi jangan dilawan, suruh terima dulu rasanya supaya dia bisa sembuh. Dia bongkar, dia terima, baru digali kenapa. Nah setelah begitu baru dirasionalkan. Kira-kira mungkin nggak kalau tidak begitu. Ya pernah dicoba kalau kamu ketemu begini. Nah yang kedua segera ibu informasikan pada guru yang bersangkutan supaya guru yang bersangkutan pun menyadari bahwa ada muridnya yang karena bisa jadi kita sebagai tenaga pendidikan kebayangnya ribuan siswa yang kita pegang nggak mungkin kita hayati dan kenali satu-satu. Nah itulah fungsi kerjasama antar kolega. Jadi informasi dari ibu sangat penting untuk membangun perbaikan pembelajaran kolega-kolega yang lain, guru-guru yang lain. Siapa satu yang bilang jadi? Ini bukan satu pertanyaan tapi satu keinginan. Yang seperti dari akan adalah sudah diutarakan bahwa peran BPBK itu sudah ada di wali kelas dan di guru mata pelajaran. Nah memang saya cenderungnya pada itu lebih baik ini keinginan ya gitu ya. Karena selama ini kalau menurut daerah saya itu ya jadi budaknya balwarah gitu tanya sudah dididik lah oleh wali kelas dan guru mata pelajaran seperti begini, lalu datang ke BPBK lain lagi cara apa namanya menggerakkan itu. Jadi ya anak itu sepertinya gimana ya
Ya jadi ya itu yang salah itu ya karena oleh wali kelas dan guru mata pelajaran sudah diarahkan seperti ini. Dia datang ke BK, nah, oleh BK seperti ini. Jadi anak itu ya begitulah. Beda. Ya memang Bu, kalau yang saya hayati atau saya pahami karena kebekaan di kami di psikologi kan agak berbeda dengan kebekaan di pendidikan ya. Kalau di benak kami, ini koreksi Bu kalau salah. Kalau di benak kami BK itu bimbingan konseling itu arahnya nanti kedua hal. Yang pertama pengenalan diri dan karir ujungnya. Yang kedua itu konseling itu di area anak yang tanda kutip memiliki kelebihan atau normal bermasalah, hal yang khas. Gitu. Jadi kenapa BK menjadi penting dan ada? Karena BK memang punya pegangan aturan main, tata cara dan kode etik dalam menangani kasus anak-anak tertentu. Yang mungkin itu kenapa jadi ada guru BK yang itu tidak bisa diterapkan oleh guru pelajaran dan wali kelas. Jadi guru BK ini untuk membackup urusan itu sebetulnya. Jadi tapi gimana fungsi wali kelas dan guru pelajaran? Sejatinya semua guru di sini itu memiliki fungsi yang tadi mendampingi si anak. Jadi memang harus menjadi pendamping, bukan pendidik atau pengajar. Gitu ya. Jadi pengajar itu, aduh jadi harus dibahas lagi kalau pengajar kalau itu nggak apa-apa, lebih dikit. Kalau bapaknya nggak berani, Saya sih nggak apa-apa, tapi ada pemateri yang lain. nggak ada. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, Cik, apa bedanya desainer perilaku, desainer sama penjahit konveksi? Cik, hari kita desainer apa konveksi, Ibu Bapak Guru? Ya desainernya konveksi. Dua-duanya. Desain itu khas pada orang yang beli mau pakai atau dia bikin supaya banyak orang bisa pakai? Khas. Kalau konveksi Banyak. pokoknya mah S sakitu, M sakitu, L sakitu gitu ya kan? Rek M na kegedean, rek M na kaki, terserah. Pokoknya mah S di orang sakitu, M bener nggak? Iya. Nah, apakah kita ada di sana atau di desainer perilaku? Nah, harus kita harus ada di desainer perilaku. Kalau kita terjebak masih dalam konveksi, bal-balan hasilnya. Jadi datang pas PPDB 1000 lulus masuk. RPL-nya begini, rencana pembelajaran dia diterapkan untuk 1000 orang. Nanti pas kelulusan segitu. Berarti itu kita masih jadi seorang Konveksi. Kalau desain perilaku, nah itu fungsinya BK dan tadi kekhasan ini maksudnya bahwa Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas harus paham kekhasan si anak. Kan kebayang tuh saya ulang teh rombel teh ada 4, satu rombel 40 berapa satu rombel? 32. 36. Satu angkatan 4 rombel misalnya gitu. Berarti 120 kan 360 lebih. Eta kalau sehari aja saya ngeliat seorang setahun beres. Ya, ini baru kenal udah lulus. Nah, kita sederhanakan. Itu kan idealnya yang nggak mungkin. Yang kita sederhanakan itu adalah pengelompokan. Misalnya orang yang punya kelebihannya di area seni, kita mah hanya buka ruangnya aja supaya mereka mengeksplor sendiri. Karena kita tadi mentor, konselor dan pelatih. Jadi kita hanya buka ruang, termasuk guru-guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah, sepemahaman saya, kalau guru BK mah adalah tadi membantu mengarahkan ke arah karir. Yang kedua ke kasus-kasus tertentu, gitu kan? Betul nggak? Jadi memang fungsi guru BK untuk menangani kekhasan dari si anak. Karena bisa jadi dari sekian ribu orang teh ada we 2 menyeleneh, 3 memiliki gangguan, sisanya mah normal bermasalah misalnya. Karena nggak ada yang normal 100% mah, semuanya normal. Kita juga nggak ada yang normal 100%, kita normal bermasalah. Tapi guru BK biasanya kita handling, ada beberapa yang kalau sudah masuk menjatuhnya gangguan. Nah, nanti gangguan dilempar ke psikolog biasanya ya kalau sudah ada penanganan. Nah, pada yang kita harus tadi kan ya? Waalaikumsalam. Ini barangkali kaitannya dengan Jabar Masagi. Dalam Jabar Masagi itu pendidikan karakter berbasis budaya Jabar. Sementara di sisi lain barangkali kami sebagai guru, kalau saya lebih mengartikan bahwa guru adalah bengkel kreativitas siswa untuk mempersiapkan go nasional atau internasional, bukan kepentingan Jawa Barat. Barangkali ingin sedikit diberikan pemaparan tentang kalau pendidikan karakter berbasis budaya Jawa Barat seolah disekat.
Kalau yang saya pahami bahwa pendidikan karakter kita, karakter bangsa kita itu Bhinneka Tunggal Ika barangkali. Nah, barangkali ini sedikit gambaran dulu ya Pak. Siap. Terima kasih. Sudah Pak, pemaparan di Jabar Masagi seharusnya tadi saya sampaikan. Nah, Jabar Masagi itu tadi yang dimaksud dengan kekhasan Jawa Barat itu justru membekali mereka untuk siap tempur di area industri nanti, baik di internasional dan nasional, dengan kekhasan kepribadian Jawa Barat. Jadi pribadi Jawa Barat anu nyuti hati bukti bakti sehingga menjadi pribadi anu sajati itu adalah kekhasan karakteristik yang ingin Bapak Guru munculkan untuk kekhasan output pendidikan di Jawa Barat. Jadi orang Jawa Barat mah yang belajar dengan metode pendidikan di Jawa Barat mah pasti menghasilkan pribadi anu nyuti hati bukti bakti sehingga dia jadi pribadi yang sajati. Tidak, bukan dalam konteks betul, bukan dalam konteks kota-kota kerja bahwa dia akan hanya dipanggil di Jawa Barat. Justru menguatkan kembali karakteristik Jawa Barat, orang Sunda, walaupun sudah dibagi menjadi 3 wilayah, Sunda, Melayu, Betawi, dan Sunda Utara Cirebonan dan Priangan ke arah selatan. Nah itu dengan kekhasan kesundaan Jawa Baratnya. Jadi itu yang dimunculkan, dikuatkan sehingga menjadi bekal dia untuk tempur di dunia industri setelah pendidikan. Nah, Kak, ini nyambung ke dunia internasional, alhamdulillah Pak. Kita di JM ini diundang sama salah satu perusahaan supplier label supply ke Jepang, tapi memang masih di SMK karena kebutuhan di Jepang itu SMK. Jepang itu tertarik bukan dengan kompetensi skill, technical skillnya orang Indonesia, khususnya Jawa Barat. Justru karakteristik Jawa Baratnya, karakteristik orang Sunda. Sampai di 4 bulan yang lalu teman-teman dari Jepang itu main ke balai latih kerja dengan Disnaker provinsi dengan SMK, teman-teman di SMK untuk membangun MOU antara mereka kami dengan Jepang. Bahwa kita dengan program Jabar Masaginya membentuk karakteristik kearifan lokal Jawa Barat untuk disuplai ke Jepang. Jadi karakteristik Jawa Barat dan kekhasan pribadi Sunda Jawa Barat ini yang kita bangun supaya mereka siap tempur di dunia industri dimanapun, baik level nasional maupun internasional. Jadi bagaimana orang Jabar teh berani muncul, orang Jabar teh katingali. Lamun misalnya orang kerja sama orang Jawa Barat pasti aman, pasti kieu, pasti gitu, pasti kieu. Dengan kompetensi yang ingin dibentuk dari 4 karakter hati sukti bukti bakti sehingga menjadi karakter yang utuh sajati yang memiliki 13 kompetensi unggulan Jawa Barat. Jadi gitu sih Pak gambaran umumnya. Jadi tidak bermaksud hanya di Jawa Barat saja, justru memunculkan kearifan lokal Jawa Barat. Nah kearifan lokal ini PR yang saya dititipkan juga tadi menjelaskan bukan hanya seni dan budayanya aja. Salah satunya itu kan pribadi Jabar menyurti somea misalnya gitu ya. Kan ada orang Jawa Barat membala-bala 5, saya sahiji ya tadi meja aya genepan. Mau lain mau. Nepi kaburukna kan. Karena nyurtinya muncul bahwa kalau saya ngambil bisi ada yang mau. Kalau saya tanya bisi ada yang keberatan nolak. Kan gitu. Dan itu diangkat nanti dibentuk dengan kekuatan positifnya supaya diterima di lingkungan, supaya bisa survive di lingkungan. Gitu. Jadi itu sih Pak. Jadi secara singkat begitu. Mudah-mudahan menjawab. Dan maka bagaimana Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau selama tadi kegiatan ada kalimat kata dan perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan penghargaannya luar biasa. Salam dari Ibu Ketua Jabar Masagi, Ibu Dini Yulia dan Ibu Steering Komite dari Geografi, Ibu Iva Misbah. Mohon maaf tadinya pengen ikut ke sini hanya karena ternyata minta IHT dan programnya juga ada, jadi hanya saya salam dari rekan-rekan semua buat guru-guru di 91 Cisaga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.